Assalamualaikum, sahabat beriman. Video kali ini mengajarkan kita tentang ada rahasia di balik sujud ketika sholat. Sebelum lanjut, mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga dan kita sebagai umatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Gerakan sujud pada sholat melibatkan 5 anggota badan yang bertumpu pada bumi, yaitu 1. Dahi, 2. Hidung, 3. Kedua telapak tangan, 4. Lutut, 5. Kedua ujung kaki, jari. Sujud adalah konsep merendahkan diri, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta segala macam permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengikis sifat tercela seperti sombong, ria, ujub, takabur dan lain-lain. Dr. Fidelma O'Leary, PhD Neuroscience dari St. Edward's University, telah menjadi mualaf karena mendapati fakta tentang manfaat sujud bagi kesehatan. Dalam kajiannya ditemukan bahwa ada beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah, dan urat ini hanya dimasuki darah ketika manusia bersujud. Tetapi urat saraf ini hanya memerlukan darah untuk beberapa saat tertentu saja, yaitu pada waktu-waktu sholat yang telah ditetapkan: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Subhanallah. Jadi, siapa yang tidak sholat maka urat ini tidak menerima darah sehingga otaknya tidak berfungsi secara normal. Salah satu indikasinya adalah timbul macam-macam gejala sosial di masyarakat yang tidak sholat saat ini. Karena letak otak di atas jantung, maka kata Prof. Hambing, jantung hanya mampu membekalkan 20% darah ke otak manusia, maka dibantu lagi dengan sujud yang lebih lama agar menambah kekuatan aliran darah ke otak. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, supaya kita sujud berlama-lama pada rakaat terakhir. Manfaat sujud berlama-lama ini adalah untuk 1. Menolak pening, 2. Jauhi migrain, 3. Segarkan otak, 4. Tajamkan akal pikiran, peka, 5. Legakan sistem pernafasan, 6. Betulkan pundi peranakan yang jatuh, 7. Betulkan dan kukuhkan kedudukan bayi dalam kandungan, 8. Menghindari kandungan sungsang dan lain-lain. Dan yang menakjubkan, jika kita memperhatikan, bentuk saraf yang ada dalam otak kita berbentuk seperti orang yang sedang sujud. Subhanallah. Rahasia sujud telah diungkap oleh berbagai kisah, dan salah satunya adalah kisah salah seorang sahabat bernama Abu Firas radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang ahlus sufah dan suatu hari pernah bermalam mabit bersama dengan Rasulullah. Abu Firas sendiri memiliki nama asli yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami. Merupakan suatu kegembiraan ketika bisa melakukan salat malam dengan penuh kekhusyukan di belakang Rasulullah. Saat itu Abu Firas sengaja membawakan air wudhu bersama dengan tempatnya untuk keperluan Rasulullah. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Firas, Rasulullah pun lantas berterima kasih. Namun bukan hanya itu saja, beliau pun memberikan kesempatan kepada Abu Firas agar meminta sesuatu kepadanya. "Salni, mintalah sesuatu kepadaku." Begitulah ucap Rasulullah. Abu Firas sungguh senang dan tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Ia berpikir bahwa mungkin kesempatan itu tidak akan datang 2 kali dalam hidupnya. Sebelumnya seorang sahabat ketika mendapatkan ucapan tersebut langsung meminta pakaian baru yang dikenakan Rasulullah. Rasul pun kemudian pulang ke rumahnya dan melipat baju tersebut serta menyerahkannya.
Rasul memang tidak pernah menolak selama ia mampu dan Abu Firas pun berpikir keras apa yang akan dia minta dari Rasulullah. Kemudian Abu Firas berkata, "Aku ingin bersamamu di surga nanti wahai Rasulullah. Hanya itu saja yang kau pinta?" Tanya Rasul. "Ya, itu saja." Abu Firas memastikan, "Kalau begitu, bantulah aku dengan memperbanyak sujud." Sungguh dari kisah tersebut Rasulullah menyatakan bagaimana cara untuk bisa bersama dengan Rasulullah. Rasulullah menyebut bahwa untuk bisa bersamanya haruslah memperbanyak sujud. Tidak menyebutkan salat namun hanya sujud. Mengapa sujud begitu istimewa? Sujud merupakan sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berasal dan harus tersungkur kembali ke tanah. Semua anggota tubuhnya bersatu dengan kerendahan tanah. Kondisi itulah saat di mana manusia berada di titik terendah di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Sebuah kondisi ibadah yang sempurna karena menggabungkan antara kerendahan diri dengan keagungan Allah yang Maha Tinggi. Saat seperti itulah manusia akan lebih dekat kepada Allah. Hadis yang menyatakannya adalah, kondisi saat seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim memperjelas tentang rahasia sujud dalam sholat dengan ucapan, sujud adalah ubudiyah yang paling penting dalam salat dan paling krusial dibandingkan rukun-rukun yang lainnya. Oleh karena itu sujud dijadikan sebagai penutup. Sementara ruku dan ritual sebelumnya diumpamakan sebagai pembuka dan pelayan memiliki. Inilah yang menjadi hikmah sujud dalam salat di mana Rasulullah meminta agar kita senantiasa memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh ketika sujud. Sujud memiliki kedekatan dengan tawaf yang sama-sama dalam keadaan dekat dengan Allah dan disunahkan untuk memperbanyak doa. Sebuah atsar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan hal tersebut. Saat itu ketika beliau sedang tawaf, tiba-tiba ada seseorang yang hendak melamar anaknya, namun beliau hanya diam saja hingga tawaf selesai. Ibnu Umar kemudian berkata, "Tidak pantas aku mengingat urusan dunia sementara kita melihat Allah dalam tawaf kita." Syekhul Islam mengatakan bahwa sujud bukan hanya sebuah kegiatan fisik atau tubuh saja. Karena hati pun harus ikut bersujud. Seperti apakah hati yang bersujud tersebut? Dalam Majmu' Fatawa disebutkan, demi Allah, ia adalah sebentuk sujud yang tidak akan pernah berhenti dan mengangkat kepalanya hingga ia bertemu dengan Allah Ta'ala. Subhanallah, betapa rahasia sujud ketika sholat mampu menjadikan kita bertemu dengan Allah dalam bentuk sebuah kenikmatan yang tidak terkira, dan bisa bersama dengan Rasulullah. Semoga kita semua mampu bersujud bukan hanya fisik saja, melainkan hati dan pikiran juga. Rahasia di balik lamanya ruku dan sujud dalam salat. Mungkin ada yang pernah pergi ke dua tanah suci heran dengan lamanya ruku dan sujud saat salat di sana. Melamakan ruku dan sujud itu bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan sandaran dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Simaklah hadits berikut ini. Suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang pemuda sedang salat, dia memanjangkan salatnya dan melamakannya, maka beliau bertanya, siapa yang tahu orang itu? Maka ada yang menjawab, saya. Beliau pun mengatakan, seandainya aku mengenalnya, tentu aku akan menyuruhnya untuk memanjangkan ruku dan sujudnya, karena aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, jika seorang hamba berdiri untuk salat, semua dosanya didatangkan dan diletakkan di atas pundaknya.
maka setiap kali dia ruku dan sujud, dosa-dosa tersebut menjadi berjatuhan. Lihat, silsilah sahih 1398, sanadnya sahih. Ternyata semakin lama kita ruku dan sujud, semakin banyak dosa kita yang dilepaskan dari kita. Tidak inginkah dosa Anda banyak diampuni? Selain itu juga, ternyata ruku dan sujud salat kita bermanfaat bagi kesehatan. Berikut manfaat ruku dan sujud bagi kesehatan. Manfaat ruku. Ruku yang sempurna bisa ditandai apabila kita meletakkan gelas di punggung, maka tidak akan tumpah sebab antara kepala dan tulang belakang atau punggung sejajar. Posisi ruku yang sempurna bermanfaat menjaga kesempurnaan posisi punggung sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf, dan posisi jantung sejajar dengan otak sehingga bagian tengah badan kita bisa teraliri darah dengan sempurna. Posisi tangan tertumpu pada lutut ini sangat bermanfaat untuk merelaksasikan pada otot-otot bahu sampai ke bawah. Menurut penelitian, posisi ruku ini juga sangat bermanfaat untuk melatih kemih sehingga terhindar dari penyakit prostat. Manfaat sujud. Menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki dan dahi pada lantai. Posisi sujud berguna untuk memompa getah bening ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan daerah ini kaya dengan kandungan oksigen yang bisa mengalir secara maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan sujud dengan tumanina, tidak tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Posisi seperti ini menghindarkan seseorang dari gangguan wasir. Khusus bagi wanita, baik ruku maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Rahasia sujud yang tidak kita ketahui, ini 6 manfaat utamanya. Mengapa sujud itu harus benar? Selain salat Anda tidak diterima jika salah, ternyata Allah memberikan rahasia yang tidak ternilai di dalamnya. Hikmah dalam melakukan gerakan yang benar ternyata selain berkaitan dengan amal, ibadah, juga kesehatan untuk kita semua. Manfaat untuk kesehatan. Wallahu a'lamu bisyawab. Hanya Allah yang tahu. Karena rahasianya, namun sebagai umat muslim pasti semua merasakan manfaatnya. Rahasia kesehatan apabila kita melakukan gerakan yang benar, sudah diulas pula oleh para ahli. Posisi sujud adalah gerakan yang menungging dengan meletakkan dahi dan hidung mencium lantai, kedua telapak tangan, lutut, ujung kaki, juga menyentuh lantai atau tempat sujud. Manfaatnya. 1. Melancarkan oksigen pada otak dan mencegah wasir. Aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu, lakukan sujud dengan tumaninah. Jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Postur ini juga menghindarkan gangguan wasir. Khusus bagi wanita, baik ruku maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. 2. Terhindar dari gangguan saraf. Fidelma yang juga neurologis, ahli saraf, bahwa ada saraf-saraf tertentu di otak manusia, yang hanya sesekali saja dimasuki darah. Bila tidak dimasuki darah sama sekali, maka akan berakibat sangat buruk untuk kesehatan manusia. Untuk itulah dibutuhkan aktivitas rutin memasukkan darah ke saraf-saraf itu. Dan aktivitas rutin itu adalah sujud di dalam salat umat Islam. 3. Menjaga keindahan tubuh.
Gerakan-gerakan dalam sujud ini memang sangat khusus. Melenturkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Keunggulan salat dibandingkan gerakan lainnya adalah salat menggerakkan anggota tubuh lebih banyak termasuk jari kaki dan tangan. Karena semua anggota tubuh dilibatkan secara bersamaannya. Sujud adalah latihan kekuatan untuk otot tertentu, termasuk otot dada. Saat sujud, beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan. Saat inilah kontraksi terjadi pada otot dada, bagian tubuh yang menjadi kebanggaan wanita. Payudara tak hanya menjadi lebih indah bentuknya tetapi juga memperbaiki fungsi kelenjar air susu di dalamnya. 4. Menyehatkan jantung. Prof. Hembing mengatakan bahwa jantung hanya mampu memasok 20% darah ke otak manusia. Untuk mencukupi kebutuhan darah ke otak, maka manusia membutuhkan rutinitas sujud. Selain sujud juga merupakan aktivitas grounding, yakni menetralisir radiasi listrik yang diserap tubuh dari perangkat listrik elektronik di sekitar kita. 5. Memperbanyak ASI bagi wanita hamil. 6. Memperbaiki posisi bayi. Begitulah salah satu dari manfaat gerakan sujud, sangat luar biasa. Tentunya bagi kita umat muslim, selain memang motivasi mengambil dan menjalankan perintahnya, ada rahasia dan manfaat paling besar di dalamnya. Wallahu a'lamu bisyawab.